warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Rahmatita, NIM 40, 3A PBSI akan menjelaskan beberapa teori pragmatik diantaranya pengertian pragmatik, tindak tutur dan implikatur, teori relevansi, deiksi, dan praanggapan serta teori makna. Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks dan makna. Ilmu bahasa yang disampaikan secara langsung, tidak dengan pengkodean, muncul secara alami dengan adanya makna-makna yang terkandung di dalamnya dan diterima oleh masyarakat. Contoh, kerjaannya Dandi sangat bagus di kantor sehingga dia diangkat. Secara denotatif, kata diangkat mempunyai makna dibawa ke atas. Sedangkan segi pragmatik, kata diangkat bermakna diberi atau diletakkan di posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya, atau bisa dikatakan jabatannya naik tingkat. Walaupun dengan tidak ada kode ataupun penjelasan lebih lanjut, masyarakat mengetahui maksud dari ungkapan tersebut. Selanjutnya adalah tindak tutur dan implikatur. Tindak tutur adalah gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu menurut Khair 1995. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah suatu ujaran yang mengandung tindakan sebagai suatu fungsional dalam komunikasi yang mempertimbangkan aspek situasi tutur. Contoh tindak tutur misalnya dalam ujaran saya haus. Sebenarnya kita melakukan dua tindakan ujaran, yaitu memberitahu dan meminta. Selanjutnya bentuk-bentuk tindak tutur. Yang pertama, tindak lokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Contohnya, Mamat belajar membaca, Ali bermain piano. Kedua kalimat di atas diutarakan penutur semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Yang kedua, tindak ilokusi. Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, Santoso sedang sakit. Jika diucapkan kepada teman yang menghidupkan radionya dengan suara yang tinggi, berarti bukan saja sebagai informasi, tetapi juga untuk melakukan sesuatu, yaitu menyuruh mengecilkan volume atau mematikan radionya. Yang ketiga, tindak perlokusi. Tindak perlokusi adalah tindak tutur yang mengutarakannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Contoh, kemarin ayahku sakit. Jika diucapkan seseorang yang tidak dapat menghadiri undangan temannya, maka ilokusinya adalah untuk meminta maaf, dan perlokusinya adalah diharapkan agar orang yang mengundangnya harap maklum. Selanjutnya, implikatur. Implikatur merupakan makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh yang tersurat. Implikatur sebagai suatu ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda yang sebenarnya diucapkan. Contoh, seorang tamu yang baru saja masuk ke ruang tamu dan berkata, "Udaranya panas sekali ya." Pernyataan itu mempunyai macam-macam makna yang diimplikasikan, yaitu meminta tuan rumah menghidupkan kipas angin, meminta tuan rumah untuk membuka jendela atau pintu sehingga udaranya menjadi sejuk, meminta agar tuan rumah menyediakan air es. Bentuk-bentuk implikatur yaitu 1. Implikatur konvensional. Implikatur konvensional adalah makna suatu ujaran yang secara konvensional atau secara umum diterima oleh masyarakat. Yang kedua, implikatur non-konvensional. Implikatur non-konvensional adalah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan sebenarnya. Contohnya, seorang ibu yang menyuruh anak gadisnya untuk membuatkan minum ayahnya cukup diimplementasikan dengan Yul, air yang direbus di dapur sudah mendidih. A. Ya bu, bapak kopi atau susu? Dari ilustrasi di atas, yang diberikan ibu kepada anaknya sekaligus menyiratkan perintah untuk membuat minum ayahnya, dan sang anak dapat mengerti
kasih yang diberikan oleh ibunya. Teori relevansi, deiksis, dan praanggapan. Teori relevansi adalah sebuah teori kognisi yang memiliki dasar pemikiran bahwa komunikasi merupakan sebuah proses memperluas kesamaan lingkungan kognitif antara penutur dan mitra penutur. Contohnya, pastikan pintu terkunci jika meninggalkan rumah. Pembaca dapat memahami bahwa pesan ini hanya berlaku jika ia akan meninggalkan rumah untuk terakhir, bukan untuk setiap kali meninggalkan ruangan, misalnya untuk ke kamar mandi. Yang kedua, deiksis. Deiksis adalah ungkapan-ungkapan dari kategori-kategori gramatikal yang memiliki keberagaman sama banyaknya seperti kata ganti dan kata kerja. Deiksis juga dapat diartikan sebagai sebuah informasi intelektual secara leksikal maupun gramatikal yang menunjuk pada hal tertentu baik benda, tempat, ataupun waktu, sehingga termasuk ungkapan yang terikat dengan konteksnya. Jenis-jenis deiksis meliputi deiksi orang atau deiksi sosial, deiksi waktu, deiksi tempat, dan deiksi wacana. Deiksi orang yaitu berhubungan dengan aspek-aspek kalimat yang mencerminkan kenyataan-kenyataan tertentu tentang situasi sosial ketika tindak tutur terjadi. Contohnya, seorang tuan memanggil pembantunya dan pembantu menjawab dalam doro, menunjukkan hubungan sosial antara dua orang yang kedudukannya tidak sejajar. Selanjutnya, deiksi waktu, yaitu pengungkapan yang berkaitan dengan waktu saat suatu ujaran terjadi. Contoh, kemarin adalah hari yang sangat menyenangkan. Yang ketiga, deiksi tempat. Deiksi tempat berkaitan dengan tempat si penutur yang spesifikasi tempat relatif ke titik labuh dalam peristiwa tutur. Contoh, stasiun kereta api itu terletak 200 meter dari gereja katedral. Kemudian deiksis wacana. Deiksis wacana berhubungan dengan penggunaan ungkapan di dalam suatu ujaran untuk mengacu kepada suatu bagian wacana yang mengandung ujaran. Contoh, kamu harus mengajukan pendapat yang kuat di sana. Selanjutnya adalah praanggapan. Praanggapan merupakan pengetahuan bersama antara penulis dan pembaca yang tidak perlu diutarakan. Contohnya, dalam ungkapan A dan B. A, Kak, di sini ada baju anak tidak? Si B menjawab, saya tidak tahu, tanya saja sana. Dari percakapan di atas dapat disimpulkan bahwa A berpraanggapan bahwa B sebagai pelayan toko, sebab B berada di dalam toko dan sedang merapikan baju-baju yang dijual. Dengan demikian, praanggapan A salah. Adalah teori makna. Pendekatan teori makna meliputi pendekatan referensial makna, pendekatan psikologis terhadap makna, dan pendekatan sosial makna. Pendekatan referensial makna berkenaan dengan kapasitas kalimat untuk mendeskripsikan berbagai keadaan di dunia. Apa yang ditulis atau ujaran yang dihasilkan dimaknai dengan apa adanya tanpa memikirkan makna yang tersembunyi atau maksud lain dari simbol linguistik tersebut. Yang kedua, pendekatan psikologis terhadap makna, yaitu tata bahasa dipelajari sebagai bagian dari domain kognitif yang lebih luas. Tata bahasa dianggap tercapai dalam pengetahuan mental dan penutur tentang bahasanya, yang juga disebut dengan kompetensi linguistik. Pendekatan psikologis makna mengatakan bahwa tata bahasa yang diperoleh anak-anak dengan sendirinya dan tidak dapat dijelaskan dengan data-data linguistik yang selalu diberikan kepada mereka. Yang ketiga, pendekatan sosial makna, yaitu analisis wacana hendaknya tidak menggunakan deskripsi dari analisis wacana yang cuma didasarkan pada intuisi analisis, tapi hendaknya menganalisis wacana berdasarkan induksi. Makna sebuah pendekatan 3 bagian meliputi yang pertama, makna dalam dunia. Makna ini ada kaitannya dengan konsep pasca indera manusia yang sebenarnya apa yang dilihat dengan mata.
dengan mengaitkan simbol-simbol linguistik dengan berbagai entitas di dunia luar dan memahami simbol-simbol linguistik. Yang kedua adalah makna dalam pikiran. Lebih menekankan pada makna intuisi atau makna yang tersembunyi selain makna yang tersurat. Dan yang ketiga adalah makna dalam tindakan. Pendekatan ini berorientasi pada aktivitas yang pada dasarnya masih berkaitan dengan dua pendekatan yang awal tadi. Kemudian makna psikologis, yaitu komponen yang diperlukan dalam memahami makna tentang istilah-istilahnya sendiri. Makna psikologis tidak dapat dipisahkan dari penelitian terhadap disiplin-disiplin di luar disiplin-disiplin pragmatik khususnya dan linguistik pada umumnya. Selanjutnya yaitu analisis wacana dan analisis percakapan. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan, terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Sedangkan analisis percakapan merupakan salah satu pendekatan dalam analisis sebuah wacana yang digunakan sebagai metode yang digunakan anggota masyarakat untuk menghasilkan makna aturan sosial. Analisis wacana menekankan penggunaan data-data bahasa yang identik dan pentingnya menyelidiki bahasa dalam konteks pengetahuan manusia yang lebih luas di dunia dan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.